warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya sholat berjamaah. Pentingnya sholat berjamaah. Di dalam hadis dikatakan, sholatul jamaati afadlu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu derajatnya 27 kali lebih baik daripada sholat sendirian. Dan di riwayat yang lain ada mengatakan bi 25 kali. Intinya berjamaah 27, sendiri 1. Hitungannya gitu aja. Nah, kita ini rugi nih kalau kita sholatnya sendirian. 5 sehari aja kita cuma dapat 5. Tapi yang berjamaah dapat 135. Jadi kita kalah 130 pahala tuh. Yang sendirian dengan yang berjamaah. Terus sholat berjamaah juga banyak manfaatnya. Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid berpahala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Surat At-Taubah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Lalu sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Karena di Indonesia kebanyakan mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, maka kebanyakan ikut sunnah muakkad. Cuma jangan sampai kalau orang berpendapat sunnah muakkad, itu kan tetap berjamaah hukumnya sunnah. Terus dia nggak mengerjakan, kan sunnah kan nggak apa-apa. Mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kan tidak apa-apa kan sunnah. Jadi kalau melihat hukum sunnah itu jangan tidak apa-apa, tapi kejar pahalanya. Raih kemuliaannya. Itu namanya sunnah. Apalagi sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan, benar-benar sunnah yang dipentingkan. Seperti sholat tahajud, itu sunnah muakkad, sunnah yang dipentingkan. Ada juga sholat sunnah witir. Ada juga sholat sunnah sebelum duhur, setelah duhur, itu muakkad. Kalau sebelum asar enggak. Setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh, itu sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dipentingkan, termasuk sholat berjamaah. Namun ada grup-grup berbeda-beda pendapat, mazhab-mazhab yang lain mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Ada mereka dengan dalil, dengan hadis, siapa yang sholat subuh tidak ke masjid maka rumahnya dibakar. Dan ketika itu Rasul tidak jadi membakar karena ada anak kecil dan juga ibu-ibu. Fa ukharriqu alaihim buyutahum binnar. Maka akan dibakar rumahnya yang tidak mau sholat subuh berjamaah di masjid. Dan juga hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang buta bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ini buta, tetap nggak saya ke masjid? Kamu dengar azan nggak, kata Rasul? Dengar. Ya kamu tetap datang ke masjid. Nah, mereka berpendapat dengan dalil hadis ini, mereka memberikan hukum bahwa berjamaah itu wajib. Ala ar-rijali al-balighin, buat laki-laki yang sudah balik. Nah, mereka pendapatnya sholat berjamaah itu wajib. Nah, tapi tidak jadi masalah, nanti ada plus minusnya. Kita tinggal mau ikut yang mana, ikut yang wajib atau yang ikut sunnah muakkad. Kalau yang ikut wajib, motivasinya kita rajin berjamaah karena kita mengambil yang wajib. Jangan sampai kita mengambil yang sunnah muakkad mengikuti Imam Syafi'i, Maliki dan juga Imam Hanafi. Kenyataannya malah meremehkan, jangan seperti itu. Sayang kan? Tapi jangan sampai yang mengambil wajib juga menyalahkan orang yang tidak sholat berjamaah. Nantinya kan sombong. Oh, saya mah sholat berjamaah terus 27 terus. Wah, dia mah sholatnya di rumah terus. Nah, dosa tuh, karena dia mengambilnya yang wajib. Makanya dalam mengambil pendapat fikih termasuk sholat berjamaah, jangan sampai merasa saya lebih benar daripada orang lain. Tetap saja katakan wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih tahu.
Para hadirin yang dimuliakan, ini khusus untuk laki-laki yang sudah balik. Tapi bagi orang-orang awal, itu bertahap saja. Jangan sampai karena mendengar dari seorang ustadznya, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Hadisnya tadi orang buta. Terus orang awal, orang baru, waduh, berarti wajib, berarti saya harus datang dong ke masjid setiap azan. Bagaimana kalau orang tukang beca lagi bersama penumpangnya, terus azan apa dia harus berhenti dulu, terus penumpangnya nungguin orang tukang beca sholat dulu gitu. Bagaimana kalau si bos lagi butuh bantuan segera hari itu jam segitu, sementara udah azan tapi penting pekerjaannya? Apakah mereka juga kena dosa? Kan tidak seperti itu juga. Tetap yang penting masih ada dalam jalur sholat waktu. Misalkan sholat zuhur nih, waktu jam 12 sampai jam 2 misalkan. Ternyata kita ada kesibukan. Misal nggak bisa ditinggalin deh, misalnya ibu sakit atau apa. Nggak apa-apa sholatnya jam 1 siang, berjamaah jam 1 siang nggak apa-apa. Tetap saja itu hukumnya berjamaah juga. Karena ada orang yang berpendapat itu bukan berjamaah kalau di awal waktu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka sholat berjamaah ini penting. Banyak faidah-faidahnya. Tadi mendapatkan pahala 27 derajat. Yang kedua adalah sholat berjamaah itu satu langkah menuju masjid, itu dosa-dosa kecil diampuni, dihapuskan. Kalau dosa-dosa kecil itu yukafir anhu sayyi'atihi bahasanya. Dosa-dosa kecilnya ditutupi. Tapi kalau dosa besar diampuni. Nah, itu dosa-dosa kecil. Berapa langkah dari rumah kepada masjid? Ustadz, kalau perempuan baiknya sholat berjamaah atau enggak? Kan katanya aurat atau fitnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali boleh untuk perempuan sholat berjamaah di masjid, tidak makruh. Tapi kalau mazhab Hanafi memang mengatakan makruh. Itu pun kalau kejadiannya dulu itu jadi rawan perempuan tuh kalau keluar, apalagi malam-malam, bisa nggak ada lampu, khawatir terjadi pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah kalau zaman sekarang kan aman, lampu ada, ya kan, senter ada, terus masjid juga dekat. Kalau memang diyakini aman, mending sholat di masjid. Dan sholat-sholat sunnahnya boleh di rumah. Itu adalah para hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan orang yang sholat berjamaah di masjid, terutama ini sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid sangat ditekankan. Ada ulama mengatakan keimanan seseorang bergantung kepada sholat subuhnya. Makanya ada yang namanya waktu fajar. Fajar itu waktu yang benar-benar penting. Wal fajri walayalin asyr, wal fajr walayalin asyr, wasyafni wal watr. Itu demi fajar, demi subuh itu maksudnya. Jadi sungguh merugi kalau orang yang kesiangan subuhnya tidak sholat berjamaah di masjid, lalu juga tidak sholat sunnah sebelum subuh. Makanya ada istilah pepatah, orang yang subuhnya kesiangan atau tidur lagi habis subuh sama seperti rezekinya dipatok ayam katanya. Ada kan yang bilang begitu? Ya, dia hidupnya miskin, jauh dari kekayaan. Secara logika, hadis sholat sunnah sebelum subuh itu kan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau orang itu sholat 2 rakaat sebelum subuh, udah dapat lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang itu kaya banget. Orang lebih baik dari dunia dan seisinya. Setelah itu sholat subuhnya di masjid berjamaah, lebih baik dari sholat tahajud sepanjang malam. Apalagi sepertiga malam sebelum subuh, itu kan malam-malam yang diijabah. Jadi masya Allah, kita sebagai orang beriman, kalau kita ketinggalan sholat subuh berjamaah yang paling utama, itu rugi. Kerugian yang lebih. Makanya Islam mengajarkan agar jangan bergadang, jangan mengerjakan hal-hal yang sia-sia sehingga kita tidur jam 12, jam 1, akhirnya subuhnya kesiangan. Dalam kitab Bulughul Maram tentang bab tidak boleh
mengerjakan hal-hal yang mubah secara berlebihan. Min husnil islamil mati tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu kebaikan orang Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kalau orang tidurnya biasanya malam, pasti subuhnya kesiangan. Akhirnya ke masjid dibantah. Masya Allah, ya. Para hadirin yang dimuliakan, sholat berjamaah juga kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Silaturahim terjaga. Setelah itu salam-salaman, ya kan? Si imam juga ngontrol makmum, loh kok ini nggak datang, kok ini nggak datang, ya kan? Imam juga menanyakan keadaannya. Terus musyawarah juga di masjid. Dulu masjid yang dibangun oleh Rasul itu bukan hanya untuk sholat, tapi untuk membahas perang, membahas pembagian zakat, membahas tata cara puasa, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat di masjid. Jadi masjid itu nggak kosong. Masya Allah, sekarang masjid itu sepi. Paling rata-rata orang senang membangun masjid, tapi setelah itu ditinggalin. Sama seperti membangun peti mati. Semangat bikin peti mati, begitu peti mati jadi ditinggalin. Kamu aja dulu, kamu aja dulu. Sama kan? Sholat berjamaah juga di masjid kayak gitu. Semangat membangun masjid, setelah itu ditinggalin. Sehingga banyak di antara masjid itu yang isinya itu orang-orang tua, tua-tua bangka, tua-tua keladi, tua-tua peot dan lain sebagainya, banyak, ya kan? Sehingga sepertinya masjid itu 60 tahun ke atas. Saya pernah ngomong ke DKM, itu masjid ada catatannya nggak sih 60 tahun ke atas? Enggak pernah. DKM nggak pernah nulis masjid khusus umur 60 tahun ke atas. Kenyataannya rata-rata yang memakmurkan masjid adalah orang-orang tua. Nah, ini orang-orang mudanya tidak mau tampil. Justru syabun nasya'u fi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya selalu terikat dengan masjid. Itu adalah orang-orang yang dirindukan surga. Orang-orang yang dapat lindungan ketika nanti di padang mahsyar. Yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Termasuk 7 golongan pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Maka kehidupan orang yang selalu hidupnya berjamaah, bahkan di situ juga bisa menghafal Al-Quran, bisa mengkaji ilmu syariah, bisa memahami Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya. Itu masjid. Makanya pesantren kita sangat mengharapkan akan mencetak pendakwa-pendakwa yang bijaksana, ya, tidak mudah menyalahkan, lebih kepada toleransi, yasiru wala tumasiru, mudahkanlah, jangan dipersulit, jangan kelihatannya agama itu susah, ya, agama itu mudah. Dalilnya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kalian itu mudah, nggak ada Allah berkehendak kamu itu susah. Al-Quran bukan untuk hidup menjadi susah, tetapi untuk jadi peringatan, berarti hidup untuk jadi mudah. Jadi aturan-aturan Allah semuanya, termasuk sholat berjamaah, adalah aturan yang untuk supaya kita hidup ini jadi mudah, teratur, rapi, tenang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang yang sering berwudu, sering berjamaah adalah orang-orang yang selalu menjaga dirinya supaya tetap suci, tetap bersih dari hadas, dari najis, dan juga bersih dari penyakit-penyakit dosa seperti ghibah, seperti ngomongin orang, sama aja ngomongin orang sama ghibah, ya, suuzon dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang pandai menjaga sholat di masjid, disiplin orangnya, terus juga menepati awal waktu. Afdholul amal adalah amal yang utama, salah satunya adalah sholat tepat waktu. Begitu azan langsung tinggalkan kerjaan-kerjaan yang lain. Nah, itu saja, mudah-mudahan materi sholat berjamaah ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.